Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa dalam statistika ini data itu sebagai pokok bahasannya atau pokok pembicaraannya. Pokok pembicaraan dalam statistika itu sebenarnya adalah data ya. Nah, di sini akan kita kami jelaskan tentang bagaimana deskripsi data ya. Nah, apa yang kita maksud dengan deskripsi ya? Tentu kita harus lihat deh pengertian umumnya ya. Deskripsi itu merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang sesuatu secara utuh. Kemudian dia dibuat sedemikian sehingga gambaran tersebut dapat diperoleh dengan cara yang simpel ya, untuk menggambarkan data tertentu. Ya. Kemudian deskripsi dapat dibuat dengan menampilkan ciri-ciri yang khas yang dapat dikaitkan dan keseluruhan tentang sesuatu tersebut. Nah, jadi di sini deskripsi itu tentu merupakan suatu upaya komunikasi sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa macam-macam. Nah, tentu dalam mengkomunikasikan itu tentu harus menjelaskan secara utuh ya, sehingga apa yang kita gambarkan itu bisa memberikan informasi yang utuh ya kepada lawan komunikasi tentunya ya. Misalnya komunikasi ya dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, dalam menggambarkan itu tentu harus cukup simpel ya. Cukup simpel sehingga tidak bertele-tele gitu ya. Yang penting pesannya nyampe gitu. Gambaran kita sampai ya. Nah, dalam keadaan sudah ada kesepahaman ya, dalam komunikasi, barangkali cukup dengan ciri-ciri saja ya. Kalau cirinya begini sudah sampai ya. Jadi kita bisa memberikan gambaran itu dengan cirinya saja. Oke. Nah, demikian juga dengan data ya. Jadi deskripsi data adalah upaya memberikan gambaran mengenai data ya. Jadi objeknya data mengenai nilai-nilai perubahan yang terdapat dalam data ya. Karena data itu menyangkut nilai-nilai perubahan, itu adalah berarti harus memberikan gambaran mengenai data itu secara utuh tentu ya. Nah, dengan gambaran tersebut tentu karena kita penggambaran itu kaitannya dengan keputusan ya. Tentu dengan gambaran itu mestinya suatu keputusan atau tindakan yang terkait dengan data tersebut dapat dibuat ya. Jadi ya dengan melihat data itu apa yang konsekuensinya dengan keputusan ya barangkali ya. Itu artinya bahwa data itu sudah dipahami ya. Sudah dipahami dalam kaitannya pengambilan keputusan. Selanjutnya tentu bentuk gambarannya ya. Berarti bentuk gambarannya ya penyusunan bagaimana supaya data itu bisa terlihat ya, secara lengkap. Oke ya. Nah, bentuk dari deskripsi data itu adalah yang disebut sebagai tabel frekuensi ya. Nah, perhatikan kita sebut di sini tabel frekuensi kan ya, karena di sini yang kita gambarkan itu adalah kejadian yang berulang ya. Dan kita katakan bahwa bahwa data itu suatu catatan atau bentuk pencatatan berulang kan.
Jadi berulang bagaimana peubah itu nilainya berulang, bagaimana keterulangannya. Ya, itu berarti adalah kalau sesuatu yang berulang berarti kita berbicara frekuensi. Maka kita sebut sebagai tabel frekuensi. Ya. Tabel frekuensi itu adalah digunakan untuk peubah kategori. Ya. Oke, jadi peubah kategori kan ada nilai-nilai kategorinya. Nah, itu berarti bagaimana frekuensi nilai-nilai kategori itu. Ya. Oke, tabel frekuensi ya meliputi paling tidak meliputi 3 kolom ya, yaitu di situ pertama kolom nama peubah, kemudian frekuensinya sendiri, dan frekuensi relatif ya. Nah, kalau yang pertama adalah nama peubah ya. Jadi nama peubah itu menyatakan peubah yang dideskripsikan apa ya. Apa misalnya jenis kelamin misalnya, atau apa jenis pekerjaan ya. Nah, nanti baris-barisnya meliputi semua nilai peubah yang ada dalam peubah tersebut. Jenis kelamin ya barisnya nanti baris pertama adalah laki-laki, kedua perempuan. Kalau pekerjaan misalnya ada 1, 2, 3 tempo hari pegawai negeri, swasta, lain-lain. Ya. Jadi itu nama peubah. Oke. Frekuensi menyatakan banyaknya pengamatan sesuai nilai peubah atau kategori pada masing-masing baris. Lihat ya, di sini banyaknya pengamatan ini kita sebut frekuensi ya. Karena itu adalah frekuensi munculnya ya, nilai pengamatan itu dalam serangkaian pengamatan ya. Ini biasanya diperoleh dengan turus ya. Jadi turus ya. Dengan pernah Anda nonton pertandingan ya. A lawan B misalnya. Kalau A menang diturus 1. Menang lagi turus 1. B yang menang, B-nya turus 1 ya. Sehingga nanti totalnya itu adalah banyaknya banyaknya seluruhnya N berarti ya. Nah, kemudian berapa masing-masing itu sebagai frekuensi masing-masing nilai peubah ya. Jadi kalau dalam pertandingan ya N itu adalah banyaknya pertandingan. Nah, kemudian jumlah turus pada masing-masing itu adalah sebagai frekuensi dari masing-masing nilai pengamatan ya. Kalau itu frekuensi masing-masing peserta ya. Oke. Nah, baru kolom terakhir ada yang namanya frekuensi relatif ya. Itu menyatakan frekuensi relatif pada total frekuensi. Ya. Oke. Jadi total frekuensi relatif adalah 1 ya. Oke. Total frekuensi adalah N ya, banyaknya pengamatan atau dalam pertandingan banyaknya pertandingan ya. Kemudian total frekuensi relatif ya N per N ya, 1 ya. Tabel frekuensi dapat ditampilkan secara visual sebagai bar chart ya, disebut bar chart atau diagram batang. Oke. Nah, ini adalah suatu tabel frekuensi ya. Di sini nama peubahnya kepuasan ya. Kemudian ada frekuensi dan frekuensi relatif ya. Nah, kepuasan ini nilai-nilai peubahnya adalah ada 4 macam ya. Sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, frekuensi ya, 63 untuk sangat puas, 285 puas, kurang puas 39, dan tidak puas 13. Nah, total dari frekuensi itu adalah 400, itu adalah banyaknya ulangan ya. Jadi itu adalah frekuensi, karena frekuensi relatif itu adalah
frekuensi dibagi total ya. Sehingga total frekuensi relatif adalah 1 ya. Nah, angka 63 di sini itu adalah frekuensi karena diperolehnya bukan menghitung berapa banyaknya sangat puas di dalam 400 itu kan. Menghitungnya adalah bertahap ya. Jadi mulai dari pengamatan pertama. Kalau pengamatan pertama itu sangat puas, berarti diturus pada sangat puas. Kalau bukan ya tidak di situ. Misalnya kalau pengamatan pertama puas, diturusnya di puas. Nah, nanti setelah 400 kali ulangan, nah ketemulah ada 63 turus, maka ditulis sebagai frekuensi itu 63. Sedangkan puas ada 285 turus. Turus itu garis-garis itu ya, seperti dalam mencatat pertandingan kan, diturus, di tally ya. Nah, itu adalah frekuensi karena kita berbicara suatu pengamatan yang berulang ya. Maka disebut frekuensi. Nah, kalau frekuensi kita berbicara pada tataran contoh ya. Misalnya dari 63 itu dari 400 ya. Nah, ada yang disebut frekuensi relatif, itu adalah berapa bagian dari frekuensi itu relatif terhadap total ya. Jadi misalnya untuk sangat puas itu ada 0,15 ya bagian, puas 0,71 bagian, kurang puas 0,09 bagian, 3 puas 0,03 bagian. Nah, nanti totalnya adalah bagian-bagian itu utuhnya adalah 1 ya. Nah, dalam bentuk gambarnya, maka kita tabel frekuensi itu bisa dijadikan dalam bentuk ini ya. Ini yang disebut sebagai tabel diagram batang ya. Bar chart itu chart ya. Itu gambarnya. Nah, di situ bagaimana masing-masing nilai perubahannya, sangat puas, puas, kemudian kurang puas, tidak puas. Nah, kemudian frekuensinya ditampilkan di situ sebagai batang yang tegak. Ini disebut sebagai vertical bar chart ya, kalau mungkin dalam beberapa dikenalnya ya. Dengan gambar ini kita bisa lihat frekuensi itu secara visual ya, perbandingannya bagaimana ya, perbandingan frekuensinya ya. Di sini kelihatan kesan visualnya bagaimana yang puas dibandingkan yang sangat puas, yang tidak puas seperti apa ya. Jadi gambarannya di dalam kesatuan ya. Nah, sebagai variasi bisa juga diagram batang ini disajikan, ditampilkan secara mendatar ya. Ini yang disebut horizontal bar chart ya. Ada juga yang menampilkan apa yang disebut sebagai diagram kue atau diagram lingkaran ya, pie chart ya. Nah, ini biasanya orang kalau ingin menampilkan frekuensi relatifnya ya, secara gambaran ya, sebagai bagian dari keseluruhan ya. Nah, ini ada juga yang menyenangi bentuk tampilan seperti ini ya. Nah, tabel frekuensi untuk peubah pengukuran ya, secara khusus dikenal sebagai sebaran frekuensi ya. Nah, alih-alih menampilkan nama peubah ya. Kalau dalam tabel frekuensi kan nama peubah ya. Nah, dalam sebaran frekuensi yang ditampilkan disebut ada kelas peubah ya. Nah, kita sudah jelaskan bahwa kalau peubah pengukuran ini kan sifatnya kontinu ya.
kalau kita sebut di situ nama peubah, berarti misalnya tinggi badan misalnya. Ya, berarti di bawahnya itu barisnya tentu harus nilai-nilai tinggi badan, ya banyak sekali ya. Nah, ya maka dibuat kelas-kelasnya ya. Oke. Nah, nanti yang disebut frekuensi itu berarti frekuensi kelas ya. Jadi nanti kita memperoleh misalnya angka tinggi badan 165, nah dia masuk di kelas mana gitu kan. Jadi dibuat jadi dikategorikan ya, dikategorikan menjadi peubah ordinal ya. Nah, frekuensi relatif sama saja ya, adalah frekuensi dibagi total pengamatannya. Nah, gambaran visualnya atau diagram batang dari sebaran frekuensi ini ya, secara khusus dinamakan histogram. Histogram ini sebenarnya menggambarkan sebaran titik-titik data pada garis peubah ya. Oke ya, kita lihat nanti. Nah, ini misalnya adalah suatu sebaran frekuensi ya. Ini sebaran frekuensi tentang nilainya, kelas nilai di sini. Nah, dibuat kelas-kelasnya yang mudah dipahami, kan puluhan barangkali ya. Dibuat kelas 20-29, 30-39 dan seterusnya ya. Ya, karena nilai di sini hanya yang paling rendah 20-an dan ya, kemudian di atas juga tidak ada yang paling tinggi itu di atas 90-an ya, kita buat selang-selang atau kelas-kelas nilai ya, berupa selang ya, seperti ini ya, sehingga nanti kalau nilai antara 20 dan 29, 20 sampai dengan 29 dia akan masuk ke diturus pada selang ke-1 ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada frekuensi nantinya, kemudian ada frekuensi relatif ya. Ya seperti tabel frekuensi sebenarnya ya. Cuma bedanya di sini yang ditampilkan adalah kelas ya. Sebagai tabel frekuensi ya. Ini frekuensi ini diperoleh dengan turus juga ya. Jadi nanti dari daftar nilai ya, di situ berarti ada list nilai dari 1 sampai 106 ya. Mulai dari baris pertama ya. Baris pertama angkanya berapa? Nah, nanti angka itu masuk di kelas mana ya. Kalau misalnya dapat angka 42, berarti dia masuk di kelas 3 ketiga ya, antara 40 sampai 49. Berarti diturus pada baris itu ya. Dan seterusnya ya, sampai 106 pengamatan ya. Nah, baru kita hitung turusnya sehingga kita peroleh frekuensi seperti ini ya. Antara 20 sampai 29. Satu frekuensinya karena di situ ada hanya satu turus ya. Sedangkan yang 60 sampai 69 itu ada 42, berarti itu 42 turus ya. Frekuensinya 42 ya. Dan totalnya 106 tentunya. Nah, dalam bentuk visual kita memperoleh gambaran yang disebut sebagai histogram. Ya. Histogram, perhatikan itu batangnya ya seperti bar chart sebenarnya. Cuma di sini dia kontinu kan, maka batangnya itu bersambung ya. Bersambung ya, dan dia menggambarkan sebaran dari frekuensi itu pada garis peubah ya. Jadi kenapa disebut sebaran? Karena ada basisnya di bawah ya. Beda dengan bar chart ya. Bar chart itu bawahnya itu bukan garis peubah, hanya garis ya, karena dia bisa hanya penamaan aja ya. Masing-masing batang itu kan bisa ditempatkan di mana saja. Kalau ini kan sudah tertentu. Jadi garis itu
suatu landasan, ya. Kemudian frekuensi itu punya tempatnya, ya. Dia numpuk, ya. Jadi dia disebut sebaran, ya. Jadi sebaran frekuensi pada landasan garis pengubah. Oke. Nah, kenapa batang-batang itu menyambung sebenarnya itu karena kita ingin menggambarkan nilai pengubah itu kan sebenarnya kontinu, ya. Begini maksudnya, kelas 20 sampai 29, ya, di dalam histogram itu batangnya itu mulai dari 19,5 sampai 29,5, ya. Artinya apa yang tergambar dalam frekuensi itu tercakup mulai dari situ sampai situ. Sedangkan yang keduanya adalah mulai dari misalnya 30 sampai 39 kelas itu sebenarnya digambarkan mulai dari 29,5 sampai 39,5, ya, dan seterusnya, ya. Sehingga ya batas atas kelas yang paling bawah itu berhimpitan dengan batas bawah kelas berikutnya, ya. Nah, demikian terus, ya. Karena dia memang kontinu, ya. Sebagaimana apa sebelumnya, ya, yang tinggi batang itu berarti menggambarkan frekuensinya, ya. Jadi di situ bagaimana frekuensi itu bersebaran dalam garis pengubah seperti tadi, ya. Nah, untuk pengubah pengukuran, ya, dikenal pula beberapa ukuran, ya, ukuran deskriptif. Ya, ukuran deskriptif berarti ini berupa angka, ya, nilai yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan satu set nilai-nilai pengubah pengukuran, ya. Kita lihat, ya, dalam beberapa hal, ya, ukuran deskriptif itu bisa merupakan atau menunjukkan nilai rangkuman, ya, summary, ya, atas nilai-nilai pengamatan yang ada. Kita misalnya sudah mengenal angka yang disebut rata-rata, ya. Kan rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai pengamatan dibagi banyaknya pengamatannya. Nah, itu adalah rangkuman, ya, sebenarnya. Rangkuman atas nilai-nilai pengamatan. Itu menggambarkan, jadi dia menjadi suatu bentuk deskriptif dari angka-angka, semua angka yang ada, ya. Nah, tetapi di dalam statistika tadi dan pengubah pengukuran itu kan kita berbicara sebaran, ya. Jadi sebaran, jadi ukuran deskriptif itu sebenarnya ingin menggambarkan sebaran, ya. Nah, jadi dia sebenarnya ingin menggambarkan atau mendeskripsikan posisi nilai-nilai pengubah dalam suatu garis pengubah, ya. Menggambarkan sebarannya. Nah, terkait dengan yang disebut terakhir tadi, posisi nilai-nilai pengubah, ya, maka dikenal salah satu ukuran deskriptif itu adalah disebut ukuran pengusatan. Dia menyatakan posisi atau letak pusat sebaran, ya. Pusat sebaran, atau ini berarti pusat data, ya. Pusat pengubah, ya. Ini pernah kita singgung bahwa pengubah itu berpusat pada nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu adalah menunjukkan posisi pusat tersebut. Oke, ya. Yang kedua, ya, itu adalah apa yang dinamakan ukuran persebaran. Ia menyatakan persebaran nilai-nilai pengubah tersebut, ya, relatif pada pusat data, ya. Jadi ukuran persebaran itu memberikan gambaran
mendeskripsikan bagaimana angka-angka nilai perubahan itu terkumpul atau terserap dari pusat data ya. Artinya gini, kalau ukuran persebarannya tinggi ya, berarti data itu terserap ya, jauh dari pusat banyakan ya, banyak yang. Nah, tapi kalau ukuran persebarannya kecil berarti dia dekat-dekat dengan pusat gitu ya. Nah, itu barangkali nanti ada angkanya ya, dapat angka itu. Artinya dengan angka itu kita mestinya punya gambaran ya, seperti apa persebaran nilai-nilai perubahan. Nah, dalam menggambarkan sebaran ini ya, ukuran pemusatan dan ukuran persebaran ini berpadanan ya, bergandengan, artinya kita tidak sempurna angka ukuran pemusatan itu kalau kita tidak tahu ukuran persebarannya ya. Jadi ini dua hal yang sangat erat ya kaitannya dalam menggambarkan sebaran data ya, sebaran perubahan ya. Nah, pasangan pusat dan ukuran pemusatan dan ukuran persebaran yang pertama kita jelaskan di sini adalah median dan jarak antar kuartil. Jadi ukuran pemusatannya median, ukuran persebarannya jarak antar kuartil ya. Ini berpasangan ya, berpadanan ya. Median menyatakan pusat data. Ia menunjukkan posisi di mana 50% nilai data lebih besar darinya dan 50% lainnya lebih kecil darinya. Ya, berarti median itu di tengah-tengah ya. Di antara sekumpulan frekuensi ya, sekumpulan nilai data ya. Atau berarti dia dalam sebaran ya, dia posisinya di tengah-tengah, di mana 50% data bagian ya, lebih kecil dari dia, 50% lainnya lebih besar. Artinya dia berarti dia tengah-tengah ya, dia pusat berarti ya. Kalau kita mempunyai informasi bahwa median pengukuran tinggi badan saja lah ya, misalnya tinggi badan itu mediannya 160 cm. Berarti kita bayangkan setengah dari populasi itu atau setengah dari kumpulan tersebut tingginya lebih pendek dari 160, lebih pendek atau sama ya. Kemudian 50% lainnya lebih tinggi dari 160 tersebut ya. Oke ya. Jarak antar kuartil itu dihitung sebagai kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Itu menyatakan panjang selang ya, panjang selang nilai ya, yang mencakup 50% nilai dari data yang berada di tengah, yaitu di sekitar median. Ada 3 kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya, yang menyatakan itu merupakan posisi 3 kuartil itu membagi data menjadi sama banyak ya, masing-masing 25% ya. Jadi di bawah kuartil 1 berarti itu 25% pertama ya. Kemudian antara kuartil 1 dan kuartil 2, kuartil 2 itu sama dengan median ya, itu adalah 25% kedua ya. 25% ketiga yang lebih tinggi lagi adalah antara kuartil 2 dan kuartil 3. Dan 25%
keempat yang lebih besar itu adalah lebih dari di atas kuartil 3. Jadi jarak antar kuartil kalau kita hitung itu adalah K3 dikurangi 1, berarti itu adalah panjang dari K1 sampai ke K3 ya. Dimana panjang selang itu mencakup 50% angka-angka yang ada di antara K1 dan K3 ya. Termasuk di situ yang berarti yang di tengah-tengah ya. Yaitu antara K3 dan K2 kan 25%, K2 dan K1 25%, sehingga totalnya 50% yang ada di tengah ya. Nah, ini barangkali ya gambarannya ya. Di situ ada sebaran data ya, ada peubah X ya, sebaran peubah X berarti ya. Posisi K1, K2 dan K3 kira-kira. Lalu bagaimana pembagian masing-masing K1, K2, K3 itu membagi data menjadi 4 bagian ya, sama banyak ya. Nah, jak itu jarak antar kuartil itulah panjang dari K1 sampai K3. Oke ya. Kalau jarak antar kuartil ini besar ya, artinya lebar ya, berarti datanya terserak ya, 50%-nya lebih terserak ya, menjauhi median. Ekornya ngikutin ya, yang 25% ujung-ujungnya. Nah, kalau jarak antar kuartilnya pendek ya, berarti 50% data itu ngumpul di tengah, dekat-dekat mediannya. Ekornya juga ngikut, sehingga jarak antar kuartil itu memberikan gambaran persebaran data ya. Persebaran data dari pusatnya, yaitu atau di sekitar pusatnya, itu sekitar pusat itu median ya. Pasangan ukuran pemusatan dan ukuran keragaman persebaran yang kedua ya, yang banyak dipakai, yang sering dipakai itu adalah nilai tengah dan ragam ya. Jadi yang disebut nilai tengah ini adalah apa yang orang sebut sebagai mean ya. Mean atau nilai tengah ini menyatakan pusat bobot, jadi dia merupakan pusat bobot sebaran, pusat bobot sebaran data, pusat bobot sebaran peubah ya, pusat bobot sebaran pengamatan ya, yang merupakan titik imbang ya. Titik imbang nilai-nilai data ya, antara yang rendah sampai yang tinggi ya, atau antara titik imbang kanan kirinya ya. Jadi di sini sebaran data itu, sebaran peubah itu dalam hal ini dipandang sebagai suatu benda ya, suatu objek 2 dimensi ya. Nah, minnya itu adalah menunjukkan atau menunjukkan posisi dari titik imbang dari benda itu ya. Nanti kita lihat. Nah, pasangan dari min itu adalah ragam atau varian C ya, adalah rata-rata jumlah kuadrat simpangan. Jadi yang dirata-ratakan adalah jumlah kuadrat simpangan. Jadi simpangan itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Apa simpangan apa? Yaitu nilai peubah dari min. Jadi nilai peubah dari min kan ada selisihnya, itu adalah simpangan. Nah, simpangan itu dikuadratkan. Nah, semua simpangan itu dijumlahkan lalu dirata-rata. Nah, rata-ratanya
itu adalah mean, variance ya. Rata-ratanya adalah sebenarnya rata-rata terkoreksi, nanti kita lihat ya. Nah, akar kuadrat dari ragam itu yang dinamakan sebagai simpangan baku atau dikenal juga standard deviation atau diterjemahkan standar deviasi ya. Nah, kita lebih senang terjemahan yang tidak setengah hati ya, bahasa Indonesia seluruhnya simpangan baku. Itu simpangan baku itu untuk standar deviation ya, itu akar kuadrat dari ragam. Nah, jadi kalau kita punya satu set atau segugus pengamatan X1 sampai dengan Xn ya, nah minnya itu adalah dilambangkan dengan X bar ya. X bar itu dihitung sebagai 1/n ya, dari kali sum ya. sum dari I sampai dengan N, sum dari XI ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 sama-sama Xn ya, dan itu XI ya, jumlah dari XI, I dari 1 sampai N. Nah, itu dibagi dengan N ya. Mungkin sebelumnya kita kenal sebagai rata-rata, tapi kita di sini dalam statistik disebut sebagai mean. Dia menunjukkan posisi nilai tengah. Nah, ragam dilambangkan dengan S kuadrat. S kuadrat ya, ragam. Itu adalah sum ya. Sigma itu lambang dari sum. Sum dari XI dikurangi X bar. Jadi X barnya min kan. Jadi itu simpangan dari masing-masing pengamatan XI dari minnya dikuadratkan ya. Dan simpangannya dikuadratkan kemudian dijumlahkan untuk I dari 1 sampai dengan N. Nah, jumlahnya dibagi N-1 ya, maka disebut sebagai rataan, tapi sebenarnya rataan terkoreksi ya. -1 itu mengkoreksi ya. Nah, kenapa dikoreksi? Ini biasanya itu karena sebenarnya S kuadrat itu nantinya adalah kita ingin sebagai penduga ya, nanti disebut penduga ya, menduga ragam populasi sebenarnya. Ini kan ragam contoh. Nah, penduga itu ternyata ini sifatnya berbias ya. Kita sudah singgung bias itu apa ya sebelumnya. Nah, maka ini disebut sebagai rataan terkoreksi dari jumlah kuadrat simpangan pengamatan dari min ya, itu adalah ragam. Nah, akar dari ragam S adalah S akar dari S kuadrat ya. Jadi S ini adalah yang kita sebut sebagai simpangan baku ya, standard deviation. Misalnya kalau kita punya sebaran ubah seperti ini ya. Nah, di atas garis ubah X, nah maka posisi X bar itu kira-kira di situ ya. Nah, X bar kira-kira di situ, itu adalah titik imbang dari sebaran. Nah, misal kita punya data serangkaian pengamatan seperti ini ya, ubah X ya, itu nilai-nilainya adalah 2, 4, 11, 9, 8 ya, misal saja ya. Nilai-nilai tersebut bisa diplot pada garis peubah seperti ini misalnya. Nah, 2 bisa diplot di sini ya. Kemudian 4 di sini ya. Ya, 11 di sini ya. 9 ya. Dan 8 di sini ya. Nah, untuk rangkaian
pengamatan tersebut, kita dapat peroleh min-nya, yaitu X bar adalah 6,8. 6,8 ini bisa diperoleh yaitu dengan menjumlahkan 2, 4, 11, 9, dan 8 ya, dibagi 5 ya. Kita dapat 6,8 ini. Nah, dan pada garis berubah ya, 6,8 atau min ini ya, X bar ini posisinya adalah sebelah ini ya. Dan itu adalah merupakan titik seimbangan ya, untuk rangkaian plot tadi ya. Jadi kalau kita taruh jarum di situ, itu ada, maka posisi garis itu akan seimbang ya. Angka ragam bisa diperoleh ya, yaitu S kuadrat adalah sebesar 13,7 ya. Itu adalah jumlah kuadrat simpangan nilai pengamatan dari min-nya ya, dibagi n-1 dibagi 4 ya. Jadi kan misalnya 2 itu kan ada simpangan dari 6,8 ya, yaitu sebesar 2 dikurangi 6,8. Nah, itu dikuadratkan. Berikutnya 4, itu simpangannya dari 6,8 dikuadratkan, dan seterusnya ya. Nah, dijumlahkan lalu kali 1/4 ya, atau 1 dibagi 4 ya, atau dibagi 4 ya. Nah, itulah ragamnya. Nah, ragam ini ya di sini tidak bisa digambarkan ya, ini hanya konsep aja bahwa itu menggambarkan variasi dari angka-angka ini. Semakin bervariasi tentu ragamnya akan semakin besar ya. Oke ya. Akar kuadrat ragam itu adalah simpangan baku S ya, itu sama dengan 3,7 ya. Oke ya. Berikut ini adalah teknik lain ya untuk mendeskripsikan data ini, mendeskripsikan nilai-nilai pengamatan itu yang disebut sebagai diagram dahan daun. Teknik ini termasuk teknik Cuup Mutakhir ya, meskipun sudah lama ya. Ini mulai berkembang tahun 80-an ya. Jadi buku-buku statistik sebelum tahun 80-an belum ada membahas tentang diagram dahan daun ini ya. Jadi diagram dahan daun ini sebenarnya terjemahan dari stem and leaf plot ya. Jadi ini sebenarnya bukan diagram ya, ini plot. Dan stem ini sebenarnya bukan dahan ya, yang pas itu ranting, kan daun nempelnya di ranting. Tapi sudah terlanjur ya, oke lah kita kenal sebagai diagram dahan daun ya. Diagram dahan daun ini merupakan teknik penyajian buah pengukurannya. Jadi yang digambarkan dengan diagram ini dalam bentuk diagram dahan daun itu mesti suatu buah pengukuran ya. Dia menampilkan informasi frekuensi dan gambaran visual sebaran frekuensinya ya, serta nilai-nilai pengamatannya ya. Nah, jadi di sini dia juga pertama dia itu seperti tabel frekuensi ya, ada bisa kelihatan ya informasi frekuensinya berapa ya. Juga gambaran visual sebaran frekuensinya ya, yang sebelumnya dalam bentuk histogram ya. Jadi ini juga bisa dilihat sebagai histogram ya. Nah, kemudian bedanya dengan sebelumnya itu adalah nilai-nilai pengamatannya masih tampak di sini dalam bentuk diagram dahan daun ini ya. Sebelumnya kan dalam tabel frekuensi dan histogram kan nilai-nilai pengamatan sih sudah baur ya, menjadi kelas ya. Nah, di sini masih tampak ya.
Jadi dalam teknik ini, ya, masing-masing nilai data itu dipandang sebagai daun, ya. Daun yang terikat pada dahan tertentu, ya, pada suatu pohon bilangan, ya. Jadi terikat berarti plot, ya, makanya plot ini. Jadi daun tertentu nilainya berapa, nempel di dahan tertentu, ya. Ya, kita lihat nanti, ya. Nah, masing-masing rangkaian daun pada dahan tertentu ini menggambarkan frekuensi nilai peubah pada selang kelas tertentu. Jadi ini seperti histogram, ya. Nah, berapa frekuensinya bisa dihitung, berapa daun yang ada di situ. Ya, kita lihat misalnya. Nah, kita lihat misalnya kita punya serangkaian pengamatan peubah X, ya. Sini ada berapa ya? Ada 19, ya, 19 pengamatan, ya. Jadi pengamatan pada peubah X sebanyak 19 ulangan, ya. Untuk nilai-nilai angka ini, ya, untuk nilai pengamatan ini barangkali kita cukup memasang berapa ya, 5 dahan barangkali, ya, cukup, ya. Kita lihat, ya. Nah, kita kasih kode di sini, dahan 4, 5, 6, 7, dan 8, ya. Nah, nilai pengamatan kita tadi kan 60, ya, ini di atas 60 itu adalah 0, ya. Daun 0 nempel pada dahan 6, ya. Berikutnya adalah 67. 67 itu adalah daun 7 nempel pada dahan 6 juga, ya. Pengamatan berikutnya adalah 70, itu 0 nempel di 7, 56, ya, 6 nempel di 5, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, sampai yang terakhir adalah 63, ya. Daun 3 nempel pada dahan 6, ya. Nah, selesai, ya. Kita sudah mengplot seluruh daun pada dahan yang sesuai, ya. Itu 19 daun itu tersebar pada 5 dahan. Kita bisa lihat ini adalah semacam histogram juga, ya. Bagaimana di situ sebaran frekuensi itu tergambar, ya. Kita bisa lihat, ya, misalnya bagaimana misalnya dahan 4 itu sebenarnya adalah sebat itu adalah tingginya 1, ya, frekuensinya 1 pada dahan 4 itu sebenarnya adalah untuk kelas antara 40 sampai 49, ya. Batasnya sebenarnya adalah dari 39,5 sampai 49,5, ya. Sementara itu misalnya untuk kelas terakhir, misalnya situ yang paling besar itu adalah 8, ya. Itu adalah frekuensinya 2, ya. Nah, itu adalah untuk kelas 80 sampai 89. Batasnya adalah 79,5 sampai 89,5, ya. Nah, jadi ini adalah semacam tabel frekuensi dan histogram, ya, digabung, ya, kelihatan. Nah, tapi di sini angka-angka nilai pengamatannya masih ada, ya, masih di keep, ya, masih tampak. Misalnya angka 5 pada dahan
5 di situ ya. Itu adalah angka nilainya sebenarnya 55 ya. Ya, dan seterusnya ya. 3 sebelum yang paling atas itu kan berarti angkanya itu adalah 43 ya. Jadi angkanya masih ada ya. Dan kita bisa mengurutkan data di sini ya. Nilai-nilainya bisa diurutkan. Kita bisa mengurutkan angka-angka yang ada di dalam masing-masing dahan ini ya. Sehingga kalau masing-masing angka pada masing-masing dahan ini terurut ya, nanti seluruh angka kan dari atas sampai ke bawah terurut ya. Karena dahannya kan udah terurut. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat di bawah ini ya, kita gambar lagi di bawah ini dahan-dahannya ya. Kita salinnya coba. Pada dahan 4 hanya ada satu angka daunnya, 3 ya. Kemudian pada dahan 5 ada 2 daun, 6 dan 5 kita urutkan jadi 5 dan 6 ya. Selanjutnya pada dahan 6 ada 2 daun 0 ya, dituliskan duluan ya. Kemudian 2 daun 1 ya. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, masing-masing dahan pada diagram dahan daun yang sudah terurut ya, dapat direntang menjadi 2 bagian ya, yaitu menjadi bintang dan titik ya. Jadi seperti ini ya. Nah, bintang di sini nanti adalah untuk nempelnya daun 0 sampai 4 ya. Sedangkan titik itu untuk daun 5 sampai 9. Nah, kemudian daun 3 pada dahan 4 itu nempel pada bintang, dan daun 5 dan 6 pada dahan 5 itu nempel pada titik ya. Masing-masing dahan ya, dapat pula direntang menjadi 5 ya, yaitu bintang, T, F, S, dan titik ya. Kalau tadi kan 2, ini 5 ya. Di sini bintang ini untuk daun 01 ya. T itu dari tu sebenarnya. Untuk daun 2 dan 3, F itu untuk 4 dan 5, S untuk 6 dan 7, dan terakhir titik itu untuk 8, 9 ya. Untuk data yang hanya 19 ini barangkali kalau direntang sampai 5 ya terlalu bertebaran ya, jadi nggak kelihatan polanya malah ya. Jadi mungkin cukup sampai 2 saja ya. Tapi kalau untuk data yang banyak ya, sehingga pada dahan tertutup terlalu menumpuk ya, barangkali bisa di extend ya, di rentang menjadi 5 begini ya. Anda bisa coba juga ini direntang sampai 5 ya, seperti apa ya. Oke. Teknik deskriptif berikutnya ya, ini barangkali terakhir yang kita kenalkan di sini, itu adalah diagram kotak garis ya. Jadi ini diagram kotak garis itu termasuk teknik mutakhir ya, seiring dengan diagram dahan daun ya. Ini muncul tahun 80-an juga ya.
diagram kotak garis ya. Ini terjemahan dari box and whisker plot ya. Jadi box and whisker, jadi boxnya kotak, whisker garis ya, plot. Nah, ini juga bukan diagram sebenarnya, ada plot ya, karena nanti masing-masing kotak itu harus digambar pada posisi yang tepat ya, namanya plot ya. Jadi box and whisker plot ya, atau secara singkat aja disebut box plot ya. Kotak ya, kotak dalam box plot ini mencakup 50% data yang terletak di sekitar media ya. Dibatasi oleh K1 pada sisi kiri dan K3 pada sisi kanannya. Jadi di sini panjang kotak itu dari kiri ke kanan itu adalah sepanjang K3 minus K1. Itu adalah sepanjang jarak antar kuartil. Ya. Lebarnya tidak dibatasi ya, tapi jangan terlalu lebar. Biasanya lebarnya ya lebih pendek daripada panjangnya ya. Itu kira-kira saja ya. Oke. Di dalam kotak itu ada garis tegak ya. Dia itu adalah menunjukkan posisi median ya. Jadi antara median dengan K1 tentu mencakup 25% data yang kurang dari median. Sedangkan antara garis itu ya, median tadi dan K3 mencakup 25% data yang lebih dari median. Oke. Tapi kurang dari K3 tentu ya. Kemudian garis ke kiri ditarik ya, dari sisi K1 ya, di kiri ya, sampai data yang paling kecil ya, nilai data yang paling kecil tetapi lebih dari K1 min 1,5 jarak antar kuartil. Sedangkan ke kanan ditarik dari sisi K3 ya, sampai pada nilai data yang paling besar tetapi masih kurang dari K3 plus 1,5 jarak antar kuartil ya. Nah, nilai-nilai data yang kurang dari K1 minus 1,5 jarak antar kuartil atau lebih dari K3 plus 1,5 jarak antar kuartil ya, apabila ada ya, diplot sebagai titik ya masing-masing ya. Nah, simbol plot titik ya, kalau ada tadi ya, dibedakan antara pencilan minor dan pencilan mayor. Bisa saja untuk pencilan minor ditandai dengan titik penuh misalnya ya. Sedangkan pencilan mayor dengan titik kosong ya. Bisa atau bintang ya, bintang dan titik ya. Pokoknya beda ya. Nah, yang disebut pencilan minor itu adalah nilai-nilai data yang terdapat pada selang K1 min 1,5 jarak antar kuartil dan K1 min 3 jarak antar kuartil. Atau itu yang di kiri ya, di kanannya adalah antara K3 plus 1,5 jarak antar kuartil dan K3 plus 3 jarak antar kuartil. Oke ya. Nah, nilai pengamatan yang kurang dari K1 min 3 jarak antar kuartil atau K3 plus 3 jarak antar kuartil, itulah yang disebut sebagai pencilan minor ya. Maaf ya, pencilan mayor maksudnya ya. Jadi yang kurang dari K1 minus 3 jarak antar kuartil atau K3 plus 3 jarak antar kuartil itu sebagai pencilan mayor ya. Bagaimana diagram kotak garis itu dibuat ya, saya akan ilustrasikan ya, untuk
gugus pengamatan X ya, yang sudah kita singgung sebelumnya, yaitu yang meliputi 19 pengamatan ya. Untuk menyusun diagram kotak garis, kita kan perlu informasi median ya, antara lainnya K1, K3 ya. Nah, itu bisa kita peroleh dari, berarti data itu harus terurut ya. Nah, akan mudah memperoleh informasi itu kalau data itu informasi itu kita peroleh dari diagram daun ya, yang sudah terurut ya. Kita gunakan di sini misalnya. Nah, ini adalah diagram daun yang sudah kita buat sebelumnya. Ini udah terurut ya. Dari daun ini ya, kita bisa identifikasi ya mediannya ya, median data. Yaitu karena di sini ada 19, berarti datanya itu adalah mediannya adalah data yang ke 10 ya. 19 tambah 1 per 2 ya, yang 10 ya. Itu adalah ini ya, daun 3 pada dahan 6, yang ini mediannya ya. Coba hitung dari, itu adalah data ke-10 baik dari atas maupun dari bawah ya. Kita catat ya, di sini mediannya sama dengan 63. Oke. Sekarang kita punya 9 pengamatan ya di bawah median itu ya. Maka K1 kita bisa tentukan, yaitu data ke-5 ya. 5 itu adalah 9 tambah 1 per 2 ya, 10 per 2 itu 5 ya. K1 nya adalah ini ya, 0 pada dahan 6. Nah, kita catat K1 adalah 60 ya. Karena di atas median itu juga ada 9 pengamatan ya, maka K3 nya adalah juga data ke-5 ya, dari atasnya. Kita catat di sini K3 adalah 71 ya. Jarak antar kuartil ya, dapat dihitung, yaitu K3 dikurangi K1 ya, 11. Selanjutnya K1 dikurangi 1,5 jarak antar kuartil, dan K3 plus 1,5 jarak antar kuartil dapat ditentukan ya. Masing-masing adalah 43,5 dan 87,5. Demikian pula K1 min 3 jarak antar kuartil dan K3 plus 3 jarak antar kuartil. Masing-masing ada 27 dan 104 ya. Untuk membuat box plot ini, kita bisa pasang dulu ya garis bilangannya ya. Garis bilangannya kita bisa mulai dari 40 barangkali ya, karena yang paling kecil kan sekitar 4 ya, sampai 90 ya. Kita lihat ini ya, posisi median pada garis bilangan ini itu adalah kira-kira di sini ya. Ini adalah kira-kira 63. Nah, pada posisi ini kita bisa buat ya garis median ya. K1 dan K3 ya. K1 60, K3-nya 71, kira-kira posisinya di sini ya. Sebuah kotak dari K1 sampai K3 ya bisa dibuat ya. Untuk membuat garis ke kiri ya, kita harus mencari nilai
angka sekecil-kecilnya, tapi masih lebih besar dari K1 minus 1,5 jarak antar kuartil. Ya. K1 minus 1,5 jarak antar kuartil kan 43,5 ya. Nah, data yang paling kecil tapi masih besar dari 43,5 itu adalah 55 ya. Posisi 55 kira-kira di sini ya. Garis ke kiri dari K1 kita buat sampai posisi 55. Ke kanan dari K3 kita mencari data yang nilai data yang sebesar-besarnya tapi masih lebih kecil dari K3 plus 1,5 jarak antar kuartil, yaitu 87,5. Nah, nilai data yang paling besar tapi masih kurang dari 87,5 itu adalah ya 87 ya, maksimum itu. Posisi 87 adalah kira-kira di sini ya. Garis ke kanan dari K3 ya ditarik sampai posisi 87 ini ya. Semua data di kanan median sudah tergambar semua, sudah terplot dalam kotak garis yang bagian kanan. Tapi yang ke kiri itu masih ada satu data yang belum terplot ya, karena dia lebih kecil dari K1 min 1,5 jarak antar kuartil, yaitu angkanya adalah 43 ya. Posisi 43 kira-kira di sini ya. Maka nilai data 43 itu kita plot sebagai titik ya di sini. Dengan demikian kita lengkaplah semua data ini tergambar dalam box plot ini ya, dalam diagram kotak garis ini ya. Sehingga tergambar ini sebuah kotak garis dengan satu pencilan di bawah ya. Pencilan ini mungkin terkategori hanya pencilan minor ya, karena dia tidak lebih kecil dari K1 min 3 jarak antar kuartil ya. Jadi ini adalah satu cara menggambarkan sebaran data ya. Oke. Kita sekarang masuk pada topik ya tentang pemeriksaan data ya. Jadi ini tentang pemeriksaan data ya. Jadi data itu harus diperiksa ya sebelum dianalisis lebih jauh ya. Jadi kalau tidak ada diperiksa ya tentu akan terjadi kekeliruannya. Nilai tengah dan ragam atau simpangan baku ya, akarnya dari ragam ya. Nilai tengah ini min ya, min, ragam ini varians ya. Jadi min dan varians ya, merupakan ukuran-ukuran statistik yang sering digunakan untuk poba kontinu ya. Ya, untuk menganalisis poba kontinu ya biasanya menggunakan min dan ragam min dan varians ini ya. Nilai tengah contoh X bar ya umum digunakan untuk membuat inferen kepada nilai tengah populasi ya. Pada prakteknya kan kita sering menghitung rata-rata contoh ya. Rata-rata contoh itu kita hitung misalnya, itu sebenarnya kita ingin mempunyai gambaran tentang rata-rata populasi ya. Jadi itu umum sekali kita lakukan ya. Tapi ingat di sini ya, yang kita maksud itu kita sebutnya dalam statistik itu bukan rata-rata ya, tapi min ya.
Jadi kita mencari min contoh itu dalam rangka nantinya membuat inferen tentang min populasi ya. 3 anggapan dasar perlu diperhatikan dalam menggunakan nilai tengah dan ragam ini ya. Anggapan atau asumsi ya. Jadi ada 3 asumsi dasar ya. Ketika kita menggunakan nilai tengah dan ragam ya. Jadi ketika kita ya dalam menggunakan nilai tengah dan ragam itu dalam dalam pikiran kita ya, atau dalam pemahaman kita ya, itu data itu seolah-olah kita sudah kenal ya, yang kita sebut sebagai ya kita seolah-olah kita sudah mengenali ya sebarannya sebenarnya. Yang pertama, kita menganggap ya data yang dihadapi itu merupakan gugus tunggal. Ya, seakan-akan sebagai gugus tunggal. Gugus tunggal maksudnya ya gugus dengan satu pusat ya. Karena kita menceritakan satu pusat kan. Ya, jadi seolah-olah data kita adalah tunggal ya. Nah, padahal nanti kita akan kenali bahwa tidak selamanya ya. Ada juga data itu tidak tunggal ya. Barangkali disebut majemuk ya. Apa misalnya yang tidak tunggalnya? Kita misalnya menganalisis ya, atau sebut saja ya peubahnya, atau sedang menceritakan peubah income misalnya, income suatu daerah misalnya. Nah, sedangkan daerah itu barangkali ada 2 kelompok luar masyarakat, misalnya kita biasa ya, ada komplek, ada masyarakat umum misalnya ya. Kita punya kawasan, di situ ada komplek ya, kompleknya itu komplek khusus ya. Biasanya komplek kan punya pendapatan yang lebih tinggi dari masyarakat umum ya, rakyat umum gitu ya, sebut saja gitu ya. Nah, income-nya kalau kita lihat sebarannya, nah itu tidak tunggal ya. Nanti Anda lihat sebarannya itu tidak satu pusat ya, artinya ada 2 pusat sebenarnya. Itu untuk biasanya pusat income yang di komplek ya lebih tinggi daripada yang rakyat umum ya. Nah, untuk situasi demikian ya, kita berurusan dengan pusat yang tidak tunggal, ada 2 pusat ya tadi ya. Sedangkan kita membicarakan satu pusat ya, tentu pusat yang kita bicarakan itu ya jadi keliru ya. Jadi pusat yang kita peroleh, yang kita bayangkan itu tidak menceritakan yang pusat yang income yang kompleks ataupun income yang masyarakat umum ya. Jadi ya jadi keliru ya. Yang kedua, kita membayangkan atau menganggap data yang kita hadapi itu adalah sebarannya simetrik ya. Jadi simetrik itu ya, kita kalau mempunyai informasi min ya, dari sebaran ya, kita bayangkan frekuensi ke kiri dan ke kanan sebarannya sama ya, menurunnya ya, ke kiri dan ke kanan itu sama dari pusat itu yang disebut simetrik ya.
taruhlah kalau income misalnya tadi ya, income itu kita dapat informasi income-nya berapa ya, 5 juta gitu kan. Nah, artinya income di atas 7 juta kira-kira ya, itu kira-kira frekuensinya atau ya sama dengan menurun ke atas dengan menurun ke bawah dari tadi 7 juta ya, dari 3 juta ke bawah itu sama ya. Artinya simetrik. Kemudian pola dari 5 juta ke 7 juta ke atas dan 5 juta ke bawah ke 3 juta itu sama ya. Artinya pusat yang 5 juta itu merupakan pusat sebaran yang simetrik. Itu yang kita bayangkan ya. Yang simetrik itu dalam sebaran barangkali disebut ekor kiri dan ekor kanannya sama ya, itu simetrik. Nah, padahal kenyataannya ada yang ekor kanannya lebih panjang ya, jadi tumpukannya ekor kanannya lebih panjang, itu yang disebut menjulur ke kanan ya, right skew ya. Ada juga yang menjulurnya ke kiri ya, ekor kiri lebih panjang ya, itu disebut menjulur ke kiri ya. Nah, itu kenyataannya, padahal kita membayangkan simetrik ya. Kenyataannya tidak mesti seperti itu ya. Bisa menjulur ke kanan, bisa menjulur ke kiri ya. Oke. Nah, yang ketiga, kita juga membayangkan atau menganggap tidak ada pencilan dalam contoh ya. Pencilan itu ada orang menyebutnya outlier ya. Jadi nilai angkanya mencil ya, memang beda sendiri ya. Misalnya kalau kita tadi bicara income misalnya, kita ambil contoh berapa ya, 10 orang lah ya, biasanya umumnya ya kita dapat angkanya beda-beda ya. Ada tadi kan pusatnya ya, taruhlah misalnya kita dapat 5 juta, 6 juta setengah, 4 juta ya, 7 juta ya, 8 juta ya, sekitar segitu ya. Tapi ada satu pengamatan atau satu orang yang income-nya misalnya berapa ya, 50 juta misalnya, bisa aja kan ya. Nah, yang 50 juta itu ada yang disebut pencilan ya. Nah, ketika kita menghitung min ya, dari contoh yang di dalamnya ada pencilan ya, tentu angka min contoh itu akan ketarik oleh angka yang besar tadi, yang mencil tadi 50 juta. Jadi akan mungkin minnya di situ akan diperoleh berapa? 15 juta barangkali ketika dicari min. Padahal yang umum tadi kan 8, 5, 3 ya, atau 7 ya. Artinya ya dari contoh itu jadi keliru juga ya. Nah, sementara itu pencilan itu bisa menyangkut banyak hal ya. Yang pertama, bisa jadi data kita itu salah catat ya. Tadi bukan 50 juta sebenarnya, tapi 5 juta ya. Nah, jelas salah catat itu menyebabkan hasil perkiraan kita keliru ya. Oke. Pencilan itu juga bisa memang datanya ada ya, yang 50 juta itu. Tapi memang dia beda sendiri, orang kaya sendiri di situ ya. Jadi kalau menggambarkan masyarakat itu ya dia beda sendiri. Artinya dia sebenarnya bukan populasi yang kita bayangkan, masyarakat keseluruhan itu dengan rata-rata yang
tadi umum tadi ya. Jadi itu adalah pencilan juga ya. Nah, bagaimana itu pencilan itu? Ya kita harus periksa ya, apakah contoh itu ada pencilan enggak. Kalau ada pencilan, berarti pencilan itu harus dipisahkan ya. Kalau salah tadi ya, kalau keliru harus dibetulkan. Tentu harus kita cari dulu ada nggak. Atau kalau memang ada ya, tentu dalam menggambarkan keseluruhan ya kita keluarkan ya pencilan itu untuk menghitung min ya. Contoh. Oke. Jadi ketika kita menggunakan min dan ragam ya, min dan varian ya, untuk melakukan inference atau menganalisis datanya, tentu kita harus bisa memastikan ya, yaitu apakah situasi yang kita hadapi itu seperti yang kita anggap itu enggak. Seperti tadi datanya simetrik itu enggak, simetrik tidak ada pencilan dalam contoh. Nah itulah makanya perlu diperiksa ya. Kalau diperiksa itu semua asumsi ini terpenuhi ya aman gitu menggunakan nilai tengah dan ragam. Tapi kalau situasi atau kondisi itu tidak terpenuhi, sebenarnya data kita itu tidak tunggal, sebarannya juga tidak simetrik, ternyata juga ada pencilan, ya kita harus ada usaha-usaha tertentu untuk memperbaikinya supaya keadaannya tadi memenuhi asumsi dasar tentunya. Nah ini beberapa bentuk sebaran ya. Yang pertama ini adalah sebaran simetrik barangkali ya. Ini kelihatannya tunggal simetrik ya. Tunggal dia satu pusat ya. Kemudian dia simetrik, ekor kiri dan ekor kanannya sama ya. Box plotnya tanpa simetrik ya. Jadi median di tengah-tengah, kotaknya membagi kotak sama besar kira-kira ya. Lalu ekornya sama panjang. Itu simetrik ya. Yang kedua ini adalah sebaran tunggal juga ya. Karena puncaknya dengan satu pusat ya. Dia menjulur ke kanan. Right skew ya. Nah ekor kanannya lebih panjang ya. Nah box plotnya tampak tidak simetrik ya, garis mediannya agak ke kiri ya, jadi mengesankan boxnya yang sebelah kiri itu lebih padat ya, karena itu kan 25% ya. Box kanannya lebih, bagian kanannya lebih panjang ya, demikian juga ekornya ya, ekor kanan lebih panjang daripada ekor kiri. Gambar 3 adalah sebaran tunggal yang menjulur ke kiri ya. Ke kiri, lihat ekor sebarannya yang ke kiri lebih panjang ya. Ini box plotnya ya, tidak simetrik ya, lebih panjang ke kiri. Nah ini barangkali ini ada suatu sebaran yang tidak tunggal ya. Lihat, perhatikan di sini ya, kelihatannya tidak tunggal. Ini pusatnya tidak hanya satu ya, barangkali ada dua pusat ini ya. Nah untuk situasi demikian, box plot akan menampilkan kira-kira seimbang ya, seimbang. Jadi box plot itu tidak memberikan gambaran apakah dia itu tunggal atau tidak tunggal. Dia anggap sebenarnya tunggal ya.
Dia hanya memberikan informasi apakah dia simetrik atau tidak ya. Nah, kembali ke pemeriksaan data ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan data ya, kita perlu periksa ya tadi tentang 3 asumsi dasar tadi. Ketunggalan, kesimetrikan ya pada peubah ya, dan tidak ada pencilan dalam contoh ya. Nah, pertama, ketunggalan gugus data barangkali dapat diperiksa dengan menggunakan diagram daun atau histogram. Jadi kalau kita memperoleh data, kita buat ya diagram daun atau histogram ya. Nah, di situ kalau dia itu berasal dari apa? Kalau dia menunjukkan satu pusat ya, ya kemungkinan besar dia dari populasi yang satu pusat juga ya. Kemungkinan besarnya ya. Meskipun tidak mesti ya, tapi artinya barangkali kita kalau kita mempunyai data contoh yang memang satu pusat ya, kita boleh berbesar hati lah bahwa dia itu berasal dari dari peubah yang tunggal ya. Nah, sebaliknya kalau kita memperoleh diagram daun atau histogram yang menunjukkan indikasi yang kuat adanya ketidaktunggalan data ya. Nah, kita mungkin perlu menyelidiki apa yang bisa memisahkannya. Misalnya income ya, tadi income itu barangkali bisa dilihat domisilinya ya. Tadi kan ada kemungkinan misalnya di komplek atau di luar komplek gitu ya. Tadi sudah pernah kita singgung ya. Nah, kalau memang situ bisa dipisahkan, barangkali nanti deskripsinya itu ada 2 macam ya. Bagaimana untuk yang komplek, mana yang di luar komplek atau masyarakat kebanyakan income-nya ya. Nah, baru jadi kita punya tidak lagi berhadapan dengan satu populasi yang populasi tunggal, tapi dengan populasi yang lebih dari satu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa atau kita lihat bahwa data kita itu berasal dari populasi tunggal ya. Nah, baru kita bisa cek ya kesimetrikannya. Simetrikannya kita gunakan box plot ya. Nah, kita lihat informasi gambarannya ya, apakah simetrik atau tidak. Dan satu lagi kemungkinan adanya pencilan ya. Ya. Kalau kita memperoleh data itu ternyata tidak simetrik, misalnya menjulur ke kanan, itu lalu kita gunakan hitung X-bar-nya, tentu X-bar kita akan bias ya. Dia akan kalau ke kanan berarti dia akan ketarik oleh yang besar ya. Artinya akan bias ke nilai yang besar ya kalau menjulur ke kanan. Artinya nanti kan kita menggunakan X-bar ya. X-bar kita tidak menggambarkan keadaan yang kita bayangkan ya. Yang sebenarnya kita membayangkan simetrik ya. Nah, kalau demikian barangkali kita perlu melakukan mungkin apa yang disebut transformasi ya. Data itu transformasi istilahnya ya, dikuadratkan, dilogaritmakan, sehingga nanti ceritanya bukan dalam X-nya tapi log X-nya atau kuadrat X-nya. Itu kalau tidak simetrik ya. Kalau simetrik ya
syukur ya, kita berarti udah aman ya. Nah, kemudian pencilan ya, kalau dalam contoh kita atau di dalam box plot tadi ya, tanpa adanya pencilan, berarti kita harus periksa ya, apakah betul apa enggak. Dicatatnya itu seperti itu tadi ya, misalnya income, pernah kita cerita ya, ada income yang 50 juta ya, itu apa betul kan 50 juta ya, ya dicek ya, ya barangkali sebenarnya 5 juta. Nah, ketika dicek ternyata salah ya harus dibetulkan, baru kita buat lagi apakah masih ada pencilan atau tidak. Kalau sudah oke ya tidak ada masalah ya. Nah, tetapi kalau ternyata pencilan itu memang ada ya, datanya memang ada memang di situ, misalnya tadi kita cerita income ada yang 50 juta, yang lainnya memang sekitar 4 juta, 8 juta, 5 juta gitu ya. Ini ada 50 juta. Nah, tentu kita dalam mendeskripsikan secara umum kita harus pisahkan itu ya. Jadi tidak disertakan dalam analisis ya. Kalau tadi misalnya sebelumnya kita punya 10 pengamatan ya tinggal 9 ya. Yang satu dipisahkan ya istilahnya. Ya. Jadi deskripsikan untuk yang data yang umum saja ya. X barnya dihitungnya ya. Oke ya. Nah, kenapa yang pencilan itu harus dipisahkan ya? Sebenarnya memang secara apa ya, logiknya kelihatannya memang pencilan itu lain dari yang lain. Artinya kalaupun mau diceritakan dia harus diceritakan secara terpisah ya, khusus ya. Jadi nanti ceritanya deskripsi umum tanpa pencilan, kemudian cerita yang pencilannya gimana gitu. Tadi income misalnya. Karena dalam beberapa hal mungkin yang pencilan itu yang dicari ya. Ketika dicek ternyata ada pencilan, oh itu yang dikejar ya. Misalnya dalam mencari bakat ya, kita tes bakat apa, bakat seni misalnya, tes kompetensi seni misalnya. Ya yang umum ya di box slotnya, yang punya bakat misah sendiri ya. Jadi memang pencilan itu terpisah ya dari yang umumnya. Oke ya. Nah, untuk latihan ya, Anda coba ini gugus data ya. Skor ujian 50 orang mahasiswa. Coba Anda buat deskripsinya di dalam daunnya, kotak garisnya, lalu seperti apa. Tadi sudah kita ceritakan ya. Memeriksa ketunggalan, simetrikan, kemudian ada pencilannya. Nah, kemudian yang B-nya adalah membuat ringkasan statistik. Ini yang disebut, ini sebenarnya minta bagaimana mencari X barnya dan S-nya. Ya, nanti hubungkan itu yang bagian B itu dengan A. Apakah artinya di A kan memeriksa 3 asumsi ya. Nah, kalau 3 asumsi itu terpenuhi ya, yang B itu ya artinya gambaran deskriptifnya X bar dan S-nya itu istilahnya apa ya, cukup baik lah barangkali ya untuk mendeskripsikan populasi atau menggambarkan data itu tadi ya. Tapi kalau enggak berarti Anda harus ceritakan kira-kira apa masalahnya. Kemudian yang C itu apabila ada pencilan kira-kira apa tindakan Anda dikaitkan dengan skor ujian tadi. Kalau pencilan itu kan nggak mesti di atas ya, bisa di bawah juga. Ya Anda berarti ya Anda berpretensi lah sebagai penganalisis. Oke, Anda bisa ceritakan itu ya. Ya. Anda bisa cerita juga tentang diagram daun ya.
bandingan dan histogram ya. Anda bisa ceritakan bagaimana kelebihan dan kekurangannya, barangkali kalau ada diagram belahan daun dan histogramnya. Kemudian yang ketiganya, jelaskan kekurangan dan kelebihan penyajian dalam bentuk tabel atau visual dan penyajian dalam bentuk ukuran-ukuran Excel. Ini kan kita sudah ceritakan ya, ada tabel, ada visual ya. Visualnya misalnya diagram, apakah histogram, apakah diagram batang, kalau perubahan kategorik ya. Lalu bagaimana kalau ukuran-ukuran deskriptifnya ya? Apa yang kekurangannya barangkali, apa kelebihannya, apa kekurangannya, Anda bisa ceritakan ya, dikaitkan dengan penggambaran data secara utuh tadi ya. Kan deskriptif itu ingin menggambarkan data secara utuh. Nah, kalau pakai tabel, gimana kelebihan dan kekurangannya. Kalau visual, gimana kelebihan kekurangannya. Kalau ukuran-ukuran deskriptif saja, tadi X barnya saja, misalnya, atau S-nya, atau mediannya, dan sebagainya ya. Anda bisa cerita di situ ya. Baik, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih.